Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video tentang jenis-jenis pemeriksaan fisik dalam kepabeanan. Kita di sini akan mempelajari tentang jenis-jenis pemeriksaan fisik dalam kegiatan impor. Di mana setelah kita mengetahui, kita akan memahami apa tujuan dan filosofi dari kegiatan pemeriksaan barang tersebut. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang pemeriksaan impor barang atau barang impor. Seperti yang telah kita ketahui, pemeriksaan barang dilakukan secara selektif. Artinya tidak semua barang akan diperiksa. Jika diperiksa pun ada kemungkinan tidak 100% diperiksa. Akan ada faktor manajemen risiko yang digunakan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari beberapa kegiatan impor barang. Yang pertama adalah pemeriksaan pada dokumen kepabeanan berupa PIB. Nah, pada pemeriksaan kegiatan PIB ini kita tahu bahwa dalam proses PIB atau pemeriksaan impor barang terdapat pencaluran, yaitu jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah. Pemeriksaan fisik pada kegiatan ini ada pada proses jalur merah. Sesuai dengan bahasan kita sebelumnya, terdapat beberapa tujuan dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik ini. Di antaranya yaitu untuk mendapatkan data dan keperluan penetapan tarif dan nilai pabean. Nah, bagi bea cukai, kegiatan inilah yang paling banyak yang paling banyak dan paling signifikan dalam pemeriksaan fisik. Nah, di sini pemeriksa mempunyai tanggung jawab yang besar karena harus membuktikan kebenaran barang. Tujuannya sangat bermacam-macam. Kemarin atau dalam video sebelumnya sudah kita bahas bersama. Pada intinya, pemeriksaan PIB ini dilakukan secara selektif untuk memeriksa jumlah dan jenis barang yang diberitahukan. Nah, pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan pada kegiatan impor fasilitas. Bukan barang fasilitas ya, tapi memang kegiatannya impornya ini diberikan fasilitas. Di antaranya adalah barang yang mendapatkan fasilitas fresh handling dan juga forislah. Untuk fresh handling, sebagaimana kita tahu, adalah fasilitas yang diberikan kepada barang-barang tertentu yang membutuhkan kecepatan dalam penanganannya. Nah, pemeriksa juga harus mengetahui hal ini. Walaupun diberikan kecepatan, tetapi akurasi dari pemeriksaannya juga harus tepat, gitu ya. Karena dalam fasilitas handling ini terdapat jaminan. Nah, ketika hasil pemeriksaan fisiknya berbeda, bisa jadi akan mempengaruhi nilai pabean, sehingga jaminannya pun akan berbeda. Ya. Barang yang dikeluarkan dengan segera, nah, nanti akan dapat dilengkapi pembayarannya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tingkat pemeriksaannya adalah 100%. Untuk barang yang mendapatkan fasilitas foruslah, barang akan mendapatkan pembebasan, fasilitas pembebasan ataupun fasilitas keringanan. Nah, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kebenaran barang yang akan mendapatkan fasilitas tersebut. Jangan sampai ketika barang sudah keluar, kemudian skep pembebasan atau skep keringanannya disetujui, ternyata barangnya berbeda. Nah, ini tentunya bukan hal yang benar ya. Jadi jangan sampai diragukan hasil pemeriksaannya sampai diulangi dan sebagainya.
Kegiatan pemeriksaan pada kegiatan impor yang selanjutnya adalah impor barang pameran. Nah, impor barang pameran ini biasanya dilakukan dengan impor sementara, sehingga perlu diperiksa 100%. Karena ditujukan untuk impor sementara, maka perlu ada identitas atau ciri-ciri yang melekat pada barang tersebut yang nantinya menjadi pembuktian pada saat ekspor kembali. Nah, ini juga bagi pemeriksa sangat penting ya, dapat memberikan atau mengidentifikasi ciri-ciri barang supaya nanti memudahkan ketika dilakukan pemeriksaan saat ekspor atau saat jangka waktu impor sementaranya berakhir. Apakah diperpanjang atau dilakukan ekspor kembali. Kegiatan selanjutnya ada pada pemeriksaan fisik barang kiriman. Pemeriksaan barang kiriman dilakukan dengan selektif. Barang kiriman diperiksa berdasarkan data yang ada dari petugas pos ya, atau petugas dari perusahaan jasa titipan, bukan berdasar pengajuan seperti pada PIB. Nah, inilah bedanya ya. Jadi pemeriksaan di sini juga menentukan tarif dan nilai pabean. Selain itu juga menentukan apakah barang termasuk barang latas atau bukan. Karakteristik barang kiriman itu sangat beragam. Dan kalau dilihat volumenya kecil-kecil ya, dengan tujuan yang sangat banyak dan tujuan kecil-kecil. Nah, inilah yang menjadi fokus ya bagi pemeriksa. Jangan sampai barang kiriman ini menjadi bahan pelayaran dari fasilitas. Karena barang kiriman mendapatkan fasilitas sebesar $3 ya sekarang ya. Nah, kalau dulu sempat $75 dan itu dimanfaatkan dengan pemberitahuan nilai pabean yang kurang dari batasan $75. Nah, hal itu menjadi atensi pada nilai pabean. Jangan sampai ada beberapa kiriman dengan tujuan yang sama, memanfaatkan fasilitas dan sebagainya. Nah, untuk atensi larangan pembatasan, biasanya pengiriman barang kiriman ini karena dilakukan oleh orang awam ya, orang umum, bukan importer atau bisnis impor ekspor, bisa saja dia merupakan barang larangan pembatasan karena ketidaktahuan. Nah, ini juga harus diperkuat dengan profesional judgment. Selain itu, salah satu fokus yang tidak kalah pentingnya adalah concealment atau salah satu cara untuk menyelundupkan barang. Barang tadi disembunyikan pada suatu tempat ya, pada tempat kemudian dimasukkan barang-barang yang berbahaya seperti narkoba ya. Sudah terjadi banyak kejadian gitu pengiriman narkoba melalui barang kiriman. Nah, ini harus menjadi dasar dari pemeriksa meningkatkan level kecurigaan atas barang kiriman. Nah, barang selanjutnya adalah barang pindahan. Pemeriksaan pada barang pindahan dilakukan 100% atau seluruh barang. Pemeriksaan pada barang pindahan ini lebih melihat pada kewajaran barang sebagai barang pindahan atau barang yang bukan kategori barang pindahan. Biasanya barang pindahan bukanlah barang jualan ya, atau barang dagangan. Biasanya barang memang sehari-hari pakai ya, merupakan barang rumah tangga ya. Kemudian juga nilainya ya karena merupakan barang sehari-hari gitu ya, bukan barang baru. Namun kesulitan pemeriksa adalah biasanya packing listnya kalau nggak terlalu rinci, terlalu umum ya. Karena yang membuat packing list kan pemilik ya, bukan ahlinya gitu. Maksudnya
Kalau perusahaan kan memang sudah biasa buat packing list gitu ya, jumlahnya berapa, kemasannya seragam gitu. Kalau barang pindahan ini kemasannya pasti bermacam-macam, kemasannya sangat beragam, kardus-kardus bekas gitu ya, nah yang buatlah pribadi, jadi packing listnya kadang-kadang tidak teratur. Nah sementara pemeriksa harus memeriksa seluruh barang, jangan sampai ada barang larangan yang ikut menjadi bagian dari barang pindahan. Barang selanjutnya adalah barang penumpang. Nah, ini terjadi biasanya pada penumpang pesawat udara, penumpang kapal laut ya yang antar negara. Pemeriksaan dilakukan secara selektif, artinya ada jalur hijau dan ada jalur merah. Tentunya yang jalur hijau tidak dilakukan pemeriksaan fisik, yang hanya dilakukan pemeriksaan fisik pada jalur merah. Nah, yang harus dilakukan secara hati-hati bahwa barangnya kita periksa bersama dengan pemilik barangnya. Kita harus memastikan bahwa pemilik barang ada, ya, sama-sama menyaksikan kegiatan pemeriksaan. Nah, atensinya adalah personal use atau non personal use, karena fasilitas yang diberikan kepada penumpang berupa pembebasan biaya masuk ya maksimal $500 itu adalah kepada barang yang personal use. Jika memang dianalisa menurut professional judgment bukan personal use, maka bisa tidak diberikan pembebasan. Ya, biasanya pemeriksa akan menghadapi berbagai macam karakteristik penumpang. Ada yang capek, ada yang marah-marah. Pemeriksa juga harus buat mental, ya. Tapi tetap hati-hati dan yakin dalam memeriksa. Perlu diwaspadai juga adanya concealment ya. Dibuatlah tas yang sedemikian rupa yang ditujukan untuk menyimpan barang yang dilarang. Nah, ini banyak juga terjadi penyelundupan barang terlarang yang ditangkap karena masukan melalui barang penumpang. Selain itu karena orang umum, orang awam banyak yang tidak mengetahui aturan. Artinya ya sambil diberikan juga edukasi ya. Karena pasti saya yakin pengetahuan importer dan orang awam dalam hal pemasukan barang dari luar negeri pasti lebih memahami importer. Nah, itu juga terjadi pada barang penumpang. Para penumpang belum tentu memahami peraturan yang ada. Nah, barang yang diperiksa selanjutnya adalah barang reimpor. Ini berarti barang yang sudah diekspor kemudian dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean atau reimpor. Pada kegiatan reimpor ini diperiksa 100% atau seluruh barang, meliputi pemeriksaan jumlah dan jenis barang. Pemeriksa perlu mengatensi atau memperhatikan pada ciri-ciri yang telah diungkapkan pada saat pemeriksaan ekspor. Karena reimpor ini kan mendapatkan fasilitas ya, karena barang yang kembali. Nah, namun pemeriksa harus memastikan bahwa barang yang diimpor ini adalah barang yang sama ketika diekspor. Nah, buktinya apa? Ya buktinya dari ciri-ciri itu. Seandainya misalnya barang yang diekspor kemudian diperbaiki, kemudian dikembalikan lagi, maka pemeriksa juga harus bisa mengidentifikasi misalnya karena perbaikan spare part yang diganti misalnya. Nah, itu apa saja. Yang tidak diganti itu apa saja. Karena terkait dengan pembayaran biaya masuknya. Nah, kita lanjutkan. Impor sementara. Nah, impor sementara ini sesuai dengan namanya hanya akan sementara saja dipakai di dalam negeri. Nanti setelah selesai digunakan akan diekspor kembali dalam kondisi barang yang sama. Setidaknya tidak bertambah jumlahnya ya. Tidak ada pengerjaan gitu ya.
dan tidak ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada saat impor, barang ini wajib diperiksa dan diberikan catatan mengenai identitasnya. Identitas yang tidak akan hilang meskipun barang ini digunakan. Misalnya ID number, part number, dan ciri-ciri yang lain. Barang ini nantinya pada saat akan diekspor akan diperiksa lagi untuk dicocokkan dengan pemeriksaan impor. Ciri-ciri atau identitas barang tidak boleh hilang atau berubah, karena jika berbeda barangnya bisa mengakibatkan sanksi bagi pemilik barang atau bagi importir. Jadi bagi pemeriksa ketika memeriksa impor sementara perlu ketelitian dalam mengidentifikasi ciri-ciri yang menjadi identitas barang. Nah, demikian jenis-jenis pemeriksaan dalam kegiatan impor barang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.